Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rabi'uha qira'atu fatihatin kulla rak'atin fi qiyamiha. Adapun yang keempat daripada rukun-rukun salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah kulla rak'atin, pada tiap-tiap rakaat, fi qiyamiha, pada berdirinya. Pada berdirinya solat. Li khabari syaikhaini, dalilnya karena ada hadis dua syekh, yakni Bukhari Muslim. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca ia dengan surat Al-Fatihahnya Al-Quran, yakni pada tiap-tiap rakaatnya. Illa rak'ata masbuqin, kecuali yang tidak wajib baca Fatihah, rakaatnya makmum masbuq. Fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yasa'ul fatihata min qiyamil imami, maka tidak wajib oleh membaca Fatihah atas makmum masbuq di dalam solat sekira-kira tidak mendapatkan oleh masbuq akan waktu yang memuat oleh waktu akan baca Fatihah daripada berdirinya imam. Walau fi kulli rakaati, tidak wajib sekalipun, yaitu pada semua rakaat-rakaat solat. Li sabqihi fil ula, karena kedahuluannya makmum masbuq pada masalah yang pertama atau pada rakaat yang pertama. Terusannya apa? Wa takhallufil ma'mumi anhu bi zahmatin aw nisyanin aw bud'i harakatin, atau karena terbelakangnya makmum daripada imam dengan sebab berdesakan atau lupa atau lambatnya gerakan. Falam yaqum minas sujudi fi kullin mimma ba'daha illa wal imamu raqimun, maka tidak berdiri oleh si makmum daripada sujud fi kullin, pada tiap-tiap satu, mimma ba'daha, daripada barang yang sesudah rakaat yang pertama, illa, kecuali berdirinya wal imamu raqi'un, padahal adapun imam yaitu sedang ruku. Fayatahammalul imamul mutatahhiru fi ghairi rak'ati zaidati al-fatihata au baqiyataha, maka menanggung oleh imam yang punya wudu pada selain rakaat yang lebih
menanggung akan bacaan Fatihah makmum au baqiyataha atau setinggalnya Fatihahnya makmum, anhu yakni dari makmum. Walau ta'akhkhara masbuqun lam yashtaghil bi sunnatin li itmamil Fatihati falam yudrikil imama illa wa huwa muqtadilun laghat rak'atuhu. Andai terbelakang menunda oleh makmum masbuk yang tidak sibuk ia dengan mengerjakan yang sunnah untuk menyempurnakan Fatihahnya, maka tidak mendapati oleh si makmum masbuk akan imam illa kecuali wahwa padahal adapun dia imam muqtadilun yaitu sedang i'tidal, lagat rak'atuhu maka sia-sia rakaatnya makmum masbuk. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, salat yang diwajibkan oleh agama untuk kita kerjakan itu bukan solat mau kita, tapi solat mau agama. Artinya bukan solat menurut kita, tapi solat harus mengikuti tuntunan yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga harus benar syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Di dalam Fathul Muin ini dijelaskan rukun solat ada 14, dan malam hari ini kita memasuki rukun yang keempat. Apa itu rukun yang keempat? Wa rabi'uha qira'atu Fatihatin. Rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi saudara, membaca Fatihah ini merupakan kewajiban, merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Baik salat yang dikerjakan itu adalah salat fardu ataupun salat sunnah. Salat sunnah, baik solat yang dikerjakan itu adalah solat bangsa sir ataupun bangsa jahar, maghrib, isya dan subuh, jahar, zuhur dan asar, sir pelan bacanya. Wajib juga baca Fatihah, baik yang sholat itu laki-laki atau yang sholat itu perempuan, baik yang sholat itu orang dewasa ataukah yang sholat itu masih bocah 7 tahun begitu umurnya, tetap wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah, baik statusnya sholat sendiri ataukah sholat berjamaah, baik berjamaahnya itu jadi imam ataukah berjamaahnya itu jadi makmum. Pokoknya mutlak, umumul maqal yastalzimu umumal ahwal.
Ajaran wajib baca Fatihah meliputi berbagai macam keadaan. Pokoknya baca Fatihah. Bacanya, caranya bagaimana cara bacanya? Terserah. Apakah saudara bacanya pakai menghafal? Karena udah hafal surat Fatihah, silahkan. Ataukah caranya dengan melihat Quran di depannya karena belum hafal? Boleh juga. Atau caranya dituntun, dibisikin dekat kupingnya, suruh lihat, dia buta, apa yang dilihat? Fatihah nggak bisa, tapi kalau dituntun bisa. Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Baik, pokoknya wajib hukumnya membaca Fatihah. Caranya terserah, ngelihat, dihafal, dituntun. Yang penting prinsipnya membaca Fatihah. Fatihah ini saudara kategorinya rukun qauli. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rukun salat ada 3. Ada rukun qalbi, yaitu hati urusannya, niat. Ada rukun fi'li, pekerjaan, gerakan. Ada rukun qauli, diucapin. Diucapin itu dibaca oleh lidah. Lidahnya gerak-gerak, berhuruf, bersuara. Kalau cuman qomat kamit doang, ini bukan baca, namanya dukun. Dukun tuh qomat kamit doang, kagak ada suaranya. Ini kudu ada suara, kedengeran oleh kuping dewe, namanya qiraat, membaca, kudu dibaca. Di mana bacanya? Tempatnya fi qiyamiha, dalam berdiri. Berdirinya rakaat. Artinya setiap kita berdiri, di situ kita kudu baca Fatihah. Jadi Fatihah ini sambil berdiri, kecuali dia sakit, berarti pengganti berdiri. Bisa duduk, bisa dia tidur miring, bisa dia terlentang. Kalau udah nggak napas, dibacain Fatihah. Begitu. Dalam rakaat keberapa baca Fatihah? Kulla rakaat. Dalam setiap rakaat sholat, dalam setiap rakaat sholat wajib baca Fatihah. Dalilnya dari mana bahwa Fatihah ini hukumnya wajib orang sholat baca surat Al-Fatihah? Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Di antaranya li khabaris syaikhaini, ada hadis yang diriwayatkan oleh 2 syekh. Dilihat 2 syekh itu 2 guru besar. Siapa itu? Tergantung adanya pada disiplin ilmu apa. Kalau di dalam disiplin ilmu tentang sahabat Rasulullah, 2 guru besar itu artinya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
bila disebutkan kata dua syekh dalam sahabat, maksudnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Bila kata dua syekh adanya di dalam kitab fiqh Syafi'i, kitab hukum, maknanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Begitu. Bila disebut dua syekh dalam tinjauan ilmu hadis, maka maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu begitu. Imamul Bukhari meriwayatkan hadis di dalam Sahihul Bukhari. Juga Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan bukan Bukhari Muslim saja hadis itu yang meriwayatkan, banyak ulama hadis meriwayatkan juga tentang kewajiban baca Fatihah ini dari jalur Ubadah juga. Di antaranya Imam Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya, An-Nasai meriwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasai'nya, Imam Ad-Darimi meriwayatkan juga di dalam Sunan Ad-Darimi'nya, Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Sunanul Baihaqi-nya, Ibnu Huzaimah meriwayatkan juga di dalam Sahih Ibnu Huzaimahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La ini namanya huruf nafi, nafi jenis. Nafinya nafi apa? Nafi sah. Ketiadaan apa? Ketiadaan sah. Tidak ada solat, bukan enggak ada orang ngerjain solat, bukan. Solat mau solat, cuman tidak sah. Kata Nabi, la solata, tidak sah solat. La solata ay sahihatun, tidak sah solat bagi orang itu umum, mau dia itu laki, mau dia itu perempuan, baligh, masih bocah, imam, makmum, apalagi dia tuh solat sendirian, solatnya sir, jahar, siapa aja solatnya enggak sah. Bagi siapa enggak sah? Siapa aja orang yang kagak baca Fatihah. Maka solat ini artinya wajib hukumnya kudu membaca Fatihah. Ketika Nabi ngomong man min siyagil umum lafdhu man dalam kitab Lataiful Isyarat, di antara redaksi kata umum menggunakan kata man. Jadi siapa aja, mau makmum ke, mau imam ke, sendiri ke, siapa aja kalau orang sholat kudu baca Fatihah. Dari mana kalimat la solata itu? Maknanya la solata sahihatun, bukan kamilatun, bukan nafiyul kamal.
Dalam hadis yang lain, Imamul Bukhari riwayatkan, juga Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, Ibnu Huzaimah di dalam Sahih Ibnu Huzaimahnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak memadai. Tidak memadai itu tidak cukup. Tidak cukup itu tidak sah, tidak direken salat yang kagak baca Fatihah. Itu kalau kagak direken, maknanya Fatihah itu merupakan rukun salat. Di rakaat berapa ini Fatihah ini? Kulla rakaatin, dalam setiap rakaat. Dari mana bahwa Fatihah itu wajib hukumnya dibaca? Dalam setiap rakaat salat. Sehingga kalau 4 rakaat kayak zuhur, asar, isya 4, kalau 3 maghrib ya 3 kali, kalau subuh jadi 2 kali. Dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim tentang orang yang belum bisa sholat, diajarin sama Nabi ketika sholat, ulang lagi sholatnya. Udah salam lagi, ulang lagi sholatnya. Ulang. Udah salam lagi, ulang. Nabi, tolong bimbing saya biar bisa sholat secara benar adanya. Maka Nabi sampaikan, kata Nabi, idastaqbaltal qiblata fakabbir thumma qra bi ummil Qur'an thumma sna' dzalika fi kulli rak'ah. Kata Nabi, bila Anda sudah menghadap kiblat, udah niat takbir, lalu kemudian Anda baca Fatihah, terus aja ruku, apalagi datuk i'tidal, terus apa lagi, sujud, dudukan terus sujud, sujud lagi, bangun diri, ulang kayak tadi ya. Kata Nabi, kemudian kerjakan kayak tadi yang diajari. Maknanya setiap rakaat kudu baca surat Al-Fatihah, kudu baca. Adakah yang tidak disuruh baca Fatihah? Begitu. Ada. Illa rakaat masbuk, kecuali makmum masbuk. Kalau bukan masbuk, wajib juga baca Fatihah walaupun dia statusnya makmum. Bukankah Quran bilang idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu? Udah diam aja. Oh, bukan begitu nabinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, begitu juga At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ngimamin sahabat, salatnya salat subuh.
Fasaqulat alaina qira'atu, maka berat atas Nabi oleh bacaan. Nabi ini bacaannya rada payah. Nabi itu membaca Quran lama. Falamman sarafa, sesudah Nabi salam, Nabi bilang sama sahabat ngadep. Kata Nabi, inni la arakum taqra'una khalfa imamikum. Saya perhatiin ente pada baca surat di belakang imam. Jadi makmum itu para sahabat Fatihah baca, surat juga baca, ngikutin apa yang dibaca Nabi. Kalau kita kan kalau imamnya qul, ya bisa ngikutin ya kan, sama wal asri, sama qul ya. Nah ini kan sahabat pada aku. Ku perhatiin ente pada baca surat. Qulna, semuanya jawab, ajal ya Rasulullah, ya kami baca ngikutin engkau. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Kata Nabi, jangan, kalau surat mau jangan ikut baca. Itulah bila Quran dibaca lempengan surat, dengerin. Begitu kata Nabi, jangan baca kecuali Fatihah saja. Maknanya biar kata jadi makmum wajib membaca Al-Fatihah, jangan jegel aja enggak baca. Kata Nabi, fa innahu la sholata, sesungguhnya tidak sah salat bagi siapapun yang kagak baca Fatihah, kecuali yang diterima enggak baca Fatihah salatnya sah adalah makmum masbuk. Makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum itu ada dua. Ada namanya makmum muafiq, ada namanya makmum masbuk. Apa tuh makmum masbuk? Man lam yudrik zamanan yasa'ul fatihata fi qiyamil imami. Yang namanya masbuk adalah seorang makmum yang tidak punya cukup waktu untuk baca Fatihah ketika imam berdiri. Enggak ada waktu. Namanya makmum masbuk. Emang enggak ada contoh. Enggak ada ini, bisa seluruhnya, bisa juga sebagiannya. Contoh, imamnya lagi ruku, kita datang ke masjid, takbir Allahu Akbar, lah imamnya ruku. Kalau ruku ya enggak ada kesempatan berdiri. Atau imamnya kufuwan ahad, kita baru Allahu Akbar, kufuwan ahad, belum baca apa-apa udah ruku. Namanya enggak ada kesempatan waktu buat baca. Nah yang kayak begini, imam ruku langsung ikut ruku saja. Jangan nunggu imam samiallah baru ruku, rakaatnya enggak dapat nantinya, enggak dapat. Begitu. Itu namanya makmum masbuk. Ada namanya makmum muafiq. Lawanannya man yudriku zamanan
yasa'ul fatihata fi qiyamil imami laulal udhur. Yang namanya makmum muafiq adalah makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah andai tidak ada faktor X. Andai tidak ada faktor X, dia baca Fatihah keburu. Cuman karena ada faktor X jadi nggak keburu. Ini namanya makmum muafiq. Peraturannya beda. Yang dibebaskan Fatihah masbuk saja, muafiq ndak masuk, sehingga masih wajib baca Fatihah. Apa itu cukup waktu kalau nggak ada faktor X? Imamnya suaranya merdu, enak banget, udah kayak muammar aja suaranya. Jadi dia dengerin aja bisulat dolin amin tuh imam, dengerin, ini nikmat banget. Begitu kata dia. Pas imam sumalatus alunna yauma idzin anin naim, waduh, belum baca Fatihah karena dia bengong, hanyut terbawa kemerduan imam. Nih bengong nih namanya faktor X. Kalau enggak bengong kebur. Pas kufuan ahad, waduh, ini belum baca Fatihah. Ini bagaimana nih? Yang kayak begini namanya makmum muafiq. Ini bukan masbuk, beda hukum. Maka dia dituntut baca Fatihah sampai kelar, walaupun enggak ruku bareng sama imam kagak ngapa. Yang penting jangan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau dia Fatihah kelar imam sami Allah, rakaat masih dapat, dia waktu ruku. Di mana waktu dia ruku ngelarin Fatihah, imam lagi sujud pertama masih dapat. Imam lagi duduk kalau sujud baru kelar Fatihah dia ruku masih dapat. Imam sujud kedua belum diangkat jidatnya dari sejadahnya, kita ruku masih dapat. Tapi kalau imam sudah diri rakaat 2, ini masih sirotol aja, kagak dapat. Yang kayak begini namanya muafiq. Yang gugur hanya makmum masbuk saja. Bagaimana kalau dalam setiap rakaat, meskipun kejadiannya dalam setiap rakaat kagak keburu mulu Fatihah? Contoh yang tadi makmum muafiq. Kalau muafiq kan keburu tuh. Ini bakal jadi masbuk nih si muafiq rakaat 2. Jadi pada waktu dia imam ruku, dia masih bismillahirrahmanirrahim habis bengong. Jadi imam sujud kedua dia baru ruku. Imam lagi sujud kedua baru ruku kita. Kan kita nerusin. Pas kita bangun diri, selesai sujud kedua baru diri. Imam ruku, ya udah ruku aja lagi. Karena nggak ada kesempatan baca Fatihah, udah jadi masbuk. Baca rakaat 2-nya enggak baca Fatihah sebagai masbuk, enggak apa-apa. Begitu. Yang model bagaimana kalau di rakaat itu enggak keburu jadi masbuk? Lisabqihi fil ula. Karena memang ketinggalan imam, enggak keburu baca Fatihah di rakaat pertama, kedua, ketiga normal udah ikut dari awal. Ini enggak masbuk, begitu. Atau dalam setiap rakaat bisa jadi ketinggalan imam faktor X. Begitu tuh. Jadi masbuk karena desakan penuh. Jadi sujud aja
gantian. Pas kita diri imam kufuan ahad, ya udah kita langsung ruku jadi masbuk lagi. Au nisyanin, atau kita lupa, begitu lupa, begitu. Itu bisa terjadi yang kayak begitu tuh. Maka sholat kita gugurlah daripada Fatihahnya, lupa, begitu, lupa. Bagaimana nih yang kayak begini? Atau lambat gerakannya, biasanya karena kegemukan. Mana taraweh imamnya kecil, ngebut, akan kita berat yang gemuk. Mau ruku mau sujud itu susah, pas diri imam ruku, ya udah gugur rokaat. Begitu yang model begitu tuh. Yang kayak begini nih, falam yakum minas sujud, maka tidak bangun sesudah sujud kedua menuju rakaat berikutnya. Pas bangun baru juga akbar, imam sedang ruku. Ini namanya makmum masbuk. Bagi makmum masbuk, fayatahammalul imam, maka imam tuh nanggung makmum. Ini nih yang salah difahami dalam bab sholat. Yang namanya imam tuh nanggung makmum, katanya nanggung dosa makmum, begitu, nanggung dosa makmum. Makanya orang kalau jadi imam, lu aja, gara-gara nanggung dosa, bukan nanggung dosa. Sian imam Masjidil Haram mana makmumnya banyak, gitu, maka nanggung dosanya banyak, bukan nanggung Fatihah makmum masbuk yang kagak keburu. Maksudnya nanggung tuh nanggung apa? Fatihahnya masbuk. Maka imam, asal imamnya sholatnya punya wudu, makmum itu Fatihahnya tertanggung. Tapi kalau imam sholatnya lupa, enggak punya wudu, perasaan wudu ngimamin, maka Fatihahnya makmum tidak tertanggung, sebab si imamnya berhadas. Orang yang berhadas laisa ahlan lit tahammul, begitu. Maka bila mana si makmum masbuk tahu dan sadar bahwa imamnya itu enggak punya wudu waktu sholatnya sebelum ngikutnya tuh, wajib dia menambahkan 1 rakaat lagi, sebab Fatihah dia yang enggak keburu kagak bisa ditanggung imam karena imamnya berhadas. 2, yang penting bukan rakaat lebih, itu enggak tertanggung. Mana rakaat lebih? Imamnya ragu 3 apa 4. Kalau ragu ngambil kecil, diingetin nama makmum udah 4, enggak wajib. Imam percaya makmum, bila keyakinannya 3 diri. Tapi kata kita udah 4, ya biarin imam diri. Ini namanya rakaat lebih, maka kita ikut, enggak bisa nanggung karena ini rakaat nih lebih bagi kita yang baru ikut, begitu. Itu maknanya fi ghairir rakaatiz zaidati. Apanya yang ditanggung oleh imam? Fatihah seluruhnya atau sisanya? Bagaimana sisanya? Kita baru juga Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku aja kalau masbuk, gitu. Kita baru Maliki Yaumiddin, imam ruku aja. Namanya juga masbuk, sekeburunya dia. Dapat 2 ayat 2 ayat, 3 ayat 3 ayat, 4 ayat 4 ayat, sekeburu kita. Kalau jadi masbuk ruku saja, begitu. Bagaimana kalau sampai si makmum masbuk ini enggak mau ruku, dia terus aja baca Fatihah, sampailah kemudian itu imam itu diri. Maka kalau imam udah diri,
si makmum ini rakaatnya sia-sia. Artinya imam salam kudu nambah satu rakaat lagi. Walau ta'akhara masbukun, andai si makmum masbuk kagak ruku malah baca Fatihah, si makmum tuh kagak ruku kagak ngapa begitu, padahal imam ruku, begitu dia baca aja Fatihah sampailah kemudian imam udah bangun dari sujud kedua, udah, atau imamnya udah i'tidal, baru i'tidal aja dia ruku, maka si makmum ini kagak dapat rakaat. Enggak dapat. Contoh, imam ruku, kita ini kufuwan ahad, pas kufuwan ahad kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, atau kita baru separuh dah, sudah ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, mestinya kita ruku, kata kita gua kelarin aja dah, dikelarin nama kita siratal ladzina sampai waladhdallin. Pas kita ruku belum mau ruku, imam tidak, rakaat kagak dapat. Imam salam tambah satu lagi, karena kita enggak dihitung diatur masbuk kayak begini. Beda kalaulah makmum itu bukan masbuk tapi namanya makmum muafik. Karena apa rakaatnya jadi tidak dihitung? Karena aturan agamanya bagi si masbuk, bila imam itu ruku ikut ruku, begitu, ikut ruku, kecuali si makmum masbuk kagak ngerti agama. Kalau imam udah baca surat dan suratnya nampaknya pendek, tidak perlu doa iftitah, langsung aja baca Fatihah. Ada makmum matat sunnah juga doa iftitah, dia baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam ruku, dia ikut ruku, bakal batal sholatnya, gara-gara yang diajarin gak dikerjakan, yang gak diajarin dikerjakan. Yang diajarin dia bacanya Fatihah, dia baca ada iftitah, maka ukuran waktu untuk Fatihah yang dia potong untuk doa iftitah kudu digantiin, jangan ruku dulu dengan imam, tapi gantiin dulu dengan baca Fatihah seukuran waktu tadi doa iftitah berapa menit atau berapa detik, seukuran itu dia harus mengerjakan baca Fatihah. Allah berkabir sampai kasiro. Ini kayaknya 2 ayat dulu, baru kemudian kita ruku. Kalau model kayak begitu namanya masbuk yastagilu bisunnatin, makmum yang sibuk dengan sunnah. Ini mah kudu dia menyempurnakan Fatihah, di mana di waktu Fatihah diganti sama dia untuk baca surat. Itu diantara aturannya. Kemudian apa syarat-syarat baca Fatihah ini supaya baca Fatihah ini dihitung oleh agama? Ma'abas malatin segini aja dah, panjang itu mah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Silakan.